sungguh-sungguh. Mari silakan yang di belakang maju ke depan supaya kelihatan saya. Baik, kita akan segera memulai ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, mempersiapkan hati pikiran kita hanya tertuju kepada Allah saja. Kalau Tuhan sore hari ini memberikan kesempatan kita untuk datang beribadah, itu adalah suatu anugerah buat kita. Silakan Bapak Ibu dan Saudara berdoa secara pribadi, mempersiapkan diri masing-masing untuk kita menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu, oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada waktu aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Itulah janji Tuhan. Mari kita akan mengawali ibadah kita dengan kita menyanyikan satu puji, ku nyanyi haleluya.
syukur untuk kesempatan sore hari ini kami boleh datang ke bait suci-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kerinduan kami sama pada saat ini, yaitu kami ingin mengucap syukur, menaikkan ucapan syukur kami, menaikkan puji-pujian kami, Tuhan. Kami datang dengan kerinduan yang sama itu, Tuhan. Oleh sebab itu, pilih hati kami masing-masing untuk kami sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Kami datang dari rumah kami mempersiapkan diri kami secara pribadi untuk kami memiliki hubungan yang erat dengan Engkau, Tuhan. Oleh sebab itu, pimpin kami, ibadah kami pada awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah hati kami terangkat dengan puji-pujian kami dan menyenangkan hati Tuhan pada sore hari ini. Inilah hidup kami, Tuhan. Terima kasih kalau Engkau terlebih dahulu mengasihi kami dengan bukti Engkau sudah mati di kayu salib. Oleh sebab itu kami ingin selalu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk jemaat yang sudah setia hadir pada sore hari ini. Engkau memberkati mereka satu persatu. Inilah kami, di dalam nama-Mu kami berdoa pada sore hari ini. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Saya akan membacakan pengumuman terlebih dahulu kegiatan gereja kita selama 1 minggu. Yang pertama adalah doa Rabu yang akan diadakan pada jam 18. Yang bertugas adalah firman Tuhan Saudara Nathanael Eko, MC-nya Ibu Ning, dan pemusiknya Mas Aye. Pengumuman yang kedua, pria Baptis Indonesia akan bersekutu pada hari Kamis, tanggalnya adalah tanggal 9 Juni ya. Jamnya adalah jam 6, bertempat di gereja, dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Markus Parjio dan MC-nya Bapak Mulyanto. Yang ketiga, doa fajar. Doa fajar akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 11 Juni, jamnya adalah jam 5 pagi, bertempat di gereja. Selanjutnya, kaum muda akan bersekutu. Silakan para kaum muda untuk hadir. Persekutuan kaum muda yang akan diadakan hari Sabtu. Sabtu tanggal 11 Juni, jamnya adalah jam 6. Tempatnya di gereja. Yang akan menyampaikan firman Tuhan adalah Ibu Karin Hekati Mesa. Dan MC-nya Saudari Kela. Ya. Pemusiknya adalah Mas Afan. Selanjutnya, pria Baptis BPD Yogyakarta juga akan bersekutu. Tanggalnya tanggal 12 Juni, harinya di Minggu, pukul 11 siang, dan akan diadakan di GPI Tempat Hijau. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Martinus Sumendi dengan tema benarkah Anda pria dewasa dan perkasa. Silakan pria Baptis untuk ikut dan menghadirinya. Mungkin perlu mendaftar begitu ya. Dan selanjutnya pengumuman bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang ingin mempersembahkan untuk GPI Anugerah berupa tanaman hidup. Tanaman hidup dan pot bisa diberikan kepada Mbak Rini ya. Dan persembahan perpuluhan silakan ditransfer melalui rekening Mandiri. Dan kalau yang hadir di sini sudah disediakan toko. Itu saja pengumuman pada sore hari ini. Sore hari ini saya ingin mengucapkan selamat sore dan selamat datang, selamat beribadah di Gereja Baptis Indonesia Anugerah. Saya lihat tidak ada yang baru pertama, ada mungkin nggak ada ya, nggak ada kayaknya. Terima kasih jemaat sudah setia untuk mendengarkan firman Tuhan dan beribadah bersama-sama. Mari kita akan terus memuji Tuhan. Mungkin di sini saudara dan Bapak Ibu semua sudah pernah melihat ayam ya. Ayam itu bisa terbang ya. Kalau kita melihat bisa terbang, tetapi terbangnya ayam itu tidak bisa tinggi seperti Raja Wali ya. Maka dari itu firman Tuhan mengatakan, jadilah seperti Raja Wali yang selalu kuat dengan masalah-masalah itu. Mari kita akan pujikan bagai Raja Wali.
Tuhan selalu mengatakan, aku tidak pernah, sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan engkau, dan sekali-kali pun aku tidak pernah akan membiarkan engkau. Itu janji Tuhan dalam hidup kita. Dan Tuhan selalu menjaga kita. Seperti lagu NP yang akan kita nyanyikan, Tuhan menjaga. Tuhan
Puji syukur kami berikan kepada-Mu ya Allah yang hidup. Kami percaya bahwa Engkau sanggup untuk melakukan segala perkara yang kami hadapi saat ini. Pada saat ini Tuhan, kami mengangkat pergumulan kami, baik untuk bangsa dan negara kami, dengan segala problema yang dihadapi. Kami terus memohon berkat kasih setia Tuhan untuk para pemimpin-pemimpin kami, supaya mereka pun diberikan hikmat kebijaksanaan di dalam Tuhan Yesus, sehingga mereka dapat memimpin bangsa ini sesuai dengan kehendak dan cara Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk GGBI, di mana kami boleh berpayung secara hukum. Tuhan akan tolong, Tuhan campur tangan, memberkati GGBI bersama dengan organ-organnya, baik itu yayasan, baik itu literatur, demikian juga itu Bamusnas. Kami serahkan rumah sakit baptis. Tuhan akan memberkati untuk para pengurus-pengurus yang ada, demikian juga pembina, untuk pengawas, demikian juga untuk setiap program anggaran yang direncanakan. Tuhan akan tolong, Tuhan akan campur tangan senantiasa, sehingga GGBI dapat memperluas menjadi kepanjangan tangan Tuhan di dalam menyebarkan berita Injil ke seluruh Nusantara ini. Demikian juga sampai ke ujung bumi. Kami menyerahkan semuanya ke dalam kendali Tuhan Yesus. Demikian juga kami berdoa Bapa untuk gereja kami, di mana kami boleh berada saat ini, boleh melayani Tuhan, boleh beribadah di tempat ini. Tolonglah Tuhan dengan segala perkara-perkara yang saat ini Tuhan percayakan, yang saat ini kami bergumul untuk merenovasi pembangunan gedung gereja. Kami serahkan di dalam tangan kasih Allah. Secara pribadi kami menyerahkan, Tuhan tolong, Tuhan berkati untuk dana yang kami perlukan, sungguh di luar pemikiran kami. Namun kami percaya Tuhan, tangan Tuhan pasti sanggup untuk menyatakan itu semua bagi kami, sehingga kami dapat menyelesaikan semuanya seluruh dengan kehendak dan rencana Tuhan. Terlebih daripada itu Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, menjangkau banyak jiwa melalui gereja ini, sehingga Yogyakarta pun untuk kemuliaan Bapa. Kami juga berdoa Bapa untuk setiap program anggaran yang direncanakan gereja ini, khususnya kami menyerahkan untuk dana kurang lebih 600 juta untuk per tahun yang kami anggarkan dalam tahun ini. Kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu Bapa. Campur tangan kuasa di dalam Yesuslah yang sungguh-sungguh kami harapkan untuk membukakan tingkat-tingkat langit Tuhan, untuk mencurahkan berkat-berkat Tuhan, sehingga gereja akan semakin bertumbuh, semakin berkembang, dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Kami juga berdoa Bapa yang di surga untuk setiap perkara yang terjadi, khususnya buat anak-anakku yang saat ini dalam kondisi yang kurang baik. Kami berdoa khususnya untuk Ibu Iik yang dimana kemarin anakmu dipercayakan untuk adanya insiden kecelakaan. Kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Namun hari ini kami bersyukur karena ada berita yang baik bahwa Ibu Iik besok pun boleh pulang dirawat di rumah. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan yang boleh turut campur tangan di dalam pemulihan baik kesehatannya. Kami juga menyerahkan untuk kedua cucunya, Tuhan akan terus memberkati dalam pemulihan. Kami bersyukur karena tidak hanya luka-luka yang terjadi, tetapi semuanya kami kembalikan kepada-Mu. Bapa, kami berdoa supaya jemaat Tuhan akan terus Tuhan berikan kesehatan, kekuatan di dalam Tuhan Yesus. Demikian juga kami berdoa untuk yang saat ini mengalami permasalahan, baik dalam kehidupan rumah tangga, baik dalam kehidupan ekonominya. Demikian juga untuk setiap hal yang saat ini dirindukan. Tolonglah Tuhan, campur tangan, berkati sehingga semuanya untuk memuliakan-Mu. Kami rindu jemaat bertumbuh, jemaat diberkati, jemaat disejahterakan, karena Tuhan memberkati mereka semua. Terima kasih Bapak.
Demikian juga kami menyerahkan untuk kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan hari ini. Pimpin sertai, dan apapun yang kami dengar, biarlah itu semuanya daripada isi hati Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan dan untuk membangun tubuh kerohanian kami seturut dengan kehendak dan jalan Tuhan. Urapi mulut lidah hamba-Mu, biarlah apa yang disampaikan daripada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami hidup. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat petang Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat petang. Diberkati Tuhan hari ini. Amin. Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan pada pada petang ini, anak yang hilang, diambil dari Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Firman Tuhan mengatakan, Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya ketika ia masih jauh. Ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria, tetapi anak yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkan kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam perikop ini firman Tuhan berbicara tentang anak yang hilang.
Nah, anak yang hilang ada dua, ada keluarga mempunyai dua anak, yang bungsu dan si sulung. Nah, si sulung menghabiskan semuanya harta warisannya, bukan ya, si bungsu ya. Si bungsu menghabiskan harta warisan yang dibaginya, lalu hidup dengan harta itu dan berfoya-foya. Setelah itu dia merasa apa? Merasa lapar karena hartanya sudah habis, dan akhirnya dia kembali bertobat untuk datang kembali kepada Bapa. Lalu si sulung ini ternyata dia anak yang baik, anak yang jujur, anak yang setia, anak yang rajin, anak yang sungguh-sungguh taat kepada orang tua. Tetapi siapakah yang hilang di sini? Mungkin Bapak Ibu Saudara akan merasa bahwa yang hilang adalah si bungsu. Tetapi mari kita perhatikan. Memang Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, si bungsu ini adalah anak yang mungkin karena dia ragil begitu. Nah, karena ragil, mungkin dia pengen harta kekayaannya yang banyak. Seperti di Jawa ini biasanya anak ragil itu bagiannya banyak ya. Betul ya? Ragil itu bagiannya banyak ya. Biasanya dia nempati rumahnya, rumah yang anak pertama cari sendiri-sendiri, tetapi yang terakhir nempati yang rumah itu. Jadi tidak perlu cari yang mana-mana begitu. Kebanyakan seperti itu. Tetapi ada juga yang tradisi yang lain, anak barep yang banyak. Bisa juga, semuanya bisa terjadi. Tetapi lepas daripada itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam konteks malam ini, di mana anak si bungsu ini adalah anak yang hilang. Mengapa? Di dalam Lukas pasal yang ke-15 ayat 24 dan 32 itu Bapak ini menjelaskannya secara pribadi bahwa anakku telah hilang, anakku telah mati dan kembali lagi. Kenapa dia hilang? Kenapa dia mati? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jika kita memperhatikan di sini ciri-ciri anak yang hilang, ciri-ciri anak yang hilang. Nah, mungkin bisa diperhatikan kepada diri kita sendiri. Apakah kita termasuk anak yang hilang atau tidak? Yang pertama, dia telah pergi meninggalkan rumah. Meninggalkan rumah itu, meninggalkan persekutuan itu, meninggalkan keluarga itu. Dia pergi. Dalam kehidupan saya dan saudara pun bisa dikatakan dalam persekutuan umat kita, orang yang percaya, bisa dikatakan sebagai orang yang hilang, dia juga pergi meninggalkan persekutuan itu, persekutuan dengan Tuhan. Dia juga bisa dibilang anak yang hilang. Pergi meninggalkan. Mengapa dia pergi? Karena dia ingin mencari sesuatu yang lebih dari apa yang dia pikirkan. Anak bungsu ini dia juga sama. Dia ingin pergi meninggalkan keluarganya, bukan ingin saja. Dia pergi meninggalkan keluarganya. Bagaimana dia pergi? Dia menjual semuanya untuk datang, untuk pergi. Dan di situ dia ingin berfoya-foya. Dia tidak bisa melakukan itu ketika dia bersama dengan keluarganya. Karena keluarganya ada beberapa aturan-aturan yang harus diterapkan. Nah, di dalam kehidupan saya dan saudara juga demikian. Apakah kita juga pergi meninggalkan persekutuan itu? Karena apa? Dalam persekutuan umat Kristen ada aturan-aturan yang harus dikerjakan. Ada aturan-aturan yang harus ditaati. Kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang harus dijalankan.
Mungkin kita jengah dengan aturan-aturan itu. Orang itu enak, orang itu begini, orang itu begitu. Akhirnya mereka ingin melakukan itu. Yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, anak yang hilang dikatakan anak yang hilang ketika dia menjual hak warisnya. Itu dikatakan di sini. Nah, perlu diketahui oleh Bapak Ibu Saudara, kita semua yang ada di sini, bagaimana orang Kristen adalah ahli waris kerajaan surga. Kalau saya dan saudara adalah ahli waris kerajaan surga dan saudara menjualnya, apa yang sudah saudara dapat dijual, artinya Bapak Ibu Saudara seperti kasusnya Esau. Demi sesuap nasi, demi sesuap kacang merah, sup kacang merah, dia menjual hak kesulungannya, menganggapnya remeh karena belum terlihat. Nah, demikian juga anak si bungsu ini, dia menjual imannya, dia menjual hak warisnya. Apa yang diberikan sudah tidak perlu lagi, karena dia ingin menginginkan lebih daripada apa yang dia pikirkan. Nah, bagaimana dengan saya dan saudara? Mungkin saya dan saudara, saya tidak menjual iman saya, Pak. Saya tidak menjual tentang keyakinan saya tidak menjual tentang kepercayaan saya tetap di dalam Tuhan, saya tetap hidup bersama dengan Tuhan. Nah, mungkin saya dan saudara tidak tergolong sebagai orang yang ada di sini, yaitu si anak bungsu tadi. Tidak pergi meninggalkan gereja, tidak. Menjual hak kesulungan juga tidak. Kita tetap beriman kepada Tuhan Yesus. Kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi sungguhkah kita bukan menjadi anak yang gila? Nah, ayat selanjutnya di situ dikatakan, ayat yang ketiga, bagaimana kita dikatakan orang gila? Ini yang perlu kita perhatikan. Perhatikan anak si sulung ini. Si sulung ini dia adalah anak yang taat, anak yang setia, anak yang luar biasa. Tetapi ternyata anak si sulung ini tidak mengerti apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan. Orang tuanya sudah memberitahu, bukankah kamu sudah bersama-sama dengan aku? Dalam segala sesuatu, apa yang ada itu milikmu. Kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan di sini, sesungguhnya bisa dipikirkan. Bapak Ibu Saudara percaya enggak kalau Tuhan itu kaya? Percaya? Apakah Bapak Ibu Saudara percaya bahwa Tuhan yang kita sembah itu yang menciptakan langit dan bumi? Apakah Bapak Ibu Saudara percaya bahwa saudara itu anaknya Tuhan? Percaya ya? Kalau Bapak Ibu Saudara anaknya Tuhan, berarti saudara itu memiliki semuanya ini enggak? Memiliki ya. Tetapi kenapa kita masih saja mengeluh dalam hidup ini? Kita takut menghadapi setiap kesulitan-kesulitan yang ada. Ya toh? Kenapa? Karena kita tidak memahami tentang kedekatan kita bersama dengan Bapa. Nah, hal itulah sesungguhnya yang membuat nantinya kita bisa terhilang, menjadi anak yang hilang. Ketika saya dan saudara setia kepada Tuhan, saya dan saudara setia untuk melayani Tuhan, saya dan saudara setia untuk mengabdi kepada Tuhan, tetapi saudara tidak memahami kedekatan itu. Saudara tidak memahami bagaimana saya dan saudara bersama dengan Bapa.
saya dan saudara tidak mengerti sesungguhnya siapa yang saudara layani. Ini yang perlu dipikirkan. Suatu saat, kalau nggak salah saya sudah pernah memberikan kesaksian ini pada di gereja ini juga. Suatu saat saya melayani di tempat yang lain, saya menggembalakan di situ. Saya untuk supaya gereja penuh, supaya gereja jemaat hadir, saya menjemput mereka. Satu-satu saya jemput. Nah, ketika jemaat banyak, saya khotbahnya berapi-api, semangat, ya kan? Siapa yang nggak semangat kalau mengkhotbahi orang banyak? Ya, anak saya saja yang Jawa sini, saya ingin jadi seperti papa. Kenapa? Biar saya nanti bisa ngomongi orang-orang gitu ya, ngomongi orang-orang. Saya juga nggak ngerti maksudnya. Jadi itu. Nah, suatu saat pagi-pagi hari Minggu kami ibadah jam 9. Setengah sembilan, sama setengah 9. Saya sudah terbiasa sejak dulu memang bangun pagi untuk ibadah seperti itu. Saya mempersiapkan diri jam 6 sudah siap, karena gerejanya masih kecil, maksudnya jemaatnya masih sedikit. Saya mempersiapkan bangku, saya jadi ngepel ataupun nyapu gereja sendiri. Semuanya tak persiapkan sedemikian rupa, sudah siap semuanya. Saya mandi, saya pakai pakai baju yang rapi, pakai sepatu, ambil motor, saya keliling jemputin. Din, Mbak, enggak, tidak gereja. Pak, Preise gitu ya. Dan apa? Niki anak kula nembe dugi. Wah, ya sudah. Jempol, Mbak. Saya jalan lagi. Muter lagi. Bu, enggak. Ke gereja. Ampun, Pak. Wau niki kula ajeng enten kegiatan. Loh, di gereja kan ampun, mengke pripun ya wes. Saya keliling lagi. Jemputi satu lagi. Juga di dada. Lah, enten apa? Ajeng rewang. Enten tanggane sing mantu. Wah, gitu ya. Rewang. Jadi saya jemputi mereka itu hanya disapa dengan hai begitu, dada semua. Terus saya pulang itu kosong Bapak Ibu, kosong, tidak ada yang bonceng saya. Saya naik motor itu. Sepanjang jalan saya pulang itu hatiku ini kerontor-rontor. Tahu kerontor-rontor ya? Rasanya sedih. Wah, ini jemaat ini wis tak rewangi. Wah, ya toh, sudah mulai. Iblis sudah mulai menggerogoti hati saya. Ini jemaat itu sudah tak layani sedemikian rupa, tak ajak bergereja, wis ora sah mlaku, tak gendong istilahnya gitu, tak boncengno, tak kok ndak mau. Saya pulang ke gereja, kalau yang dekat-dekat datang sendiri gitu. Saya menangis, saya menangis di gereja di Tuhan. Kok yo koyo ngene to Tuhan, berarti gitu ya. Saya menangis. Apa yang terjadi Bapak-Bapak? Siangnya ada teman hamba Tuhan datang bertamu ke kami. Lalu dia bercerita semuanya, terus
dia tanya apa yang menjadi mungkin problem atau gimana, gitu tanya gimana pelayanan di sini, saya menceritakan itu sambil nangis. Lalu dia katakan, yang kamu layani itu siapa? Dengan semangat kira-kira saya menyebutnya siapa? Tuhan, Pak. Wah, iya, melayani Tuhan. Nah, kenapa kalau melayani Tuhan itu berarti siapapun yang hadir, kita harusnya melayani dengan sungguh-sungguh. Betul nggak? Entah sedikit, entah banyak, kita harus layani dengan sungguh-sungguh. Begitu. Kamu ketika jemaat datang banyak, kamu melayaninya dengan berapi-api, dengan sukacita. Tapi ketika jemaat sedikit, kamu menangis, kamu sedih. Berarti yang kamu layani siapa? Seperti di Samber Geledek, tapi saya belum pernah di Samber Geledek. Rasanya kayak dipukul begitu. Benar-benar pukulannya telak itu. Saya langsung disadarkan, oh iya ya, selama ini berarti saya walaupun saya mengembalakan, walaupun saya melayani, ternyata yang saya layani ini hanya sebatas manusianya. Ketika manusia banyak saya senang, ketika manusia sedikit saya sedih. Bukan Tuhan yang saya layani. Disitulah saya menangis dan bertobat. Nah, sama seperti anak si sulung ini. Dia melayani Tuhan, dia melayani bapaknya, dia bekerja keras untuk bapaknya, tetapi dia tidak mengerti kedekatan siapa yang dia layani dengan sungguh-sungguh itu. Dia tidak memahami hatinya bapak itu. Itu hanya untuk menyenangkan saja, bukan memahami keberadaannya, bukan memahami kedekatannya dengan siapa dia melayani. Nah, menjadi pemikiran saya dan saudara di sini, siapa kita? Apakah kita juga termasuk anak yang hilang ini? Karena kita tidak mengerti kedekatan kita dengan Bapa. Sudah lama kita menjadi orang Kristen, tetapi sungguhkah kita memahami siapa ini Yesus Kristus yang ada di surga itu, yang kita sembah itu, yang kita percaya itu? Apakah kita memahami dengan sungguh-sungguh apa yang dimau Tuhan dalam hidup kita? Kalau saya dan saudara tidak memahami kedekatan kita dengan Tuhan, tidak memahami kehadiran Tuhan, tidak memahami apa yang kita lakukan bersama dengan Tuhan, maka kita juga termasuk anak yang hilang di sini. Jadi, mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perlu diperhatikan di sini. Anak si sulung ini dia begitu baik sesungguhnya, rajin kelihatannya, taat kelihatannya, tetapi ternyata dia tidak memahami. Buktinya apa? Dia masih ada iri hati. Ketika ada adiknya si bungsu datang, sesungguhnya ada sukacita yang dirasakan, tetapi dia merasa iri hati. Kenapa? Adiknya yang terhilang dirayakan begitu luar biasa ketika dia datang, kenapa saya tidak? Loh, kedekatanmu kepada Bapak itu kan seharusnya sudah mewakili semuanya, tetapi si sulung ini tidak merasakan itu, sehingga dia iri hati dengan adiknya ini. Ada iri hati dalam kehidupan saya dan saudara berjemaat pun, terkadang kita masih ada iri hati. Ada apa? Ada sakit hati. Dengan siapa? Dengan sesama jemaat. Ini yang perlu kita perhatikan. Sesama orang, kalau di jalan raya, mungkin sesama bus antar kota dilarang saling mendahului. Nah, seharusnya mungkin Bapak Ibu Saudara perlu ditulis ya, sesama jemaat dilarang apa? Menyakiti atau mungkin dilarang sakit hati, dilarang adalah kamu saya.
Jangan sampai Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, situasi kondisi akhir-akhir saat ini, firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke 13 ayat 30, dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir. Apakah Bapak Ibu Saudara yang saat ini sudah menjadi orang yang terdahulu akan termasuk menjadi orang yang terakhir itu? Saya berharap Bapak Ibu Saudara tidak mengalami hal yang serupa. Kerjakanlah keselamatan kita supaya kita tidak menjadi yang terakhir, bahkan menjadi yang terhilang. Kenapa? Iblis itu sudah mengaum-ngaum di sekitar kita. Untuk apa? Menggerogoti hati kita. Ketika ada sesuatu masalah sedikit atau sesuatu hal yang tidak menyenangkan, iblis itu seperti langsung kayak jadi kipas angin sama jadi kompornya begitu. Wah, ini bisa menjadi membakar emosi kita. Perlu diperhatikan. Jangan sampai kita menjadi yang terkemudian, bahkan yang terakhir dan terhilang. Jadilah orang yang terus mempertahankan iman saudara. Jadilah orang yang mengerti hati Bapa. Bagaimana kita bisa memahami hati Bapa, kedekatan kita, jalin komunikasi yang baik, dan kenal Bapa kita di surga dan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdiri bersama-sama menutup ibadah kita. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku, kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku kehendakmu, ku beri anugerahmu, ku nyatakan janjimu kepada. Biarlah kita hidup saat ini, hidup hanya bagi Tuhan. Berikan hati kita untuk tetap menyembah.
Jika saat ini kita adalah terhilang, segeralah bertobat dan bertobat kepada Tuhan. Seperti si bungsu yang menyadari akan kesalahannya, menyadari akan kekeliruannya, dia segera kembali kepada Tuhan. Dia segera kembali kepada Bapa, karena dia melihat kasih Bapa yang begitu luar biasa. Jangan sampai kita terlambat untuk datang kepada Tuhan, tetapi berikanlah dirimu, berikanlah diri kita kepada Tuhan. Dengan pertobatan itu, kita akan memperbarui hidup kita. Biarlah hidup kita hidup bagi Tuhan, hidup untuk kemuliaan Tuhan. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku, kau memberikanku dirimu dan biarlah hati kami tetap untuk menyembah-Mu. Meskipun dunia bergejolak, meskipun kami dihantam badai, tetapi biarlah hati kami tetap bersama dengan Tuhan Yesus. Biarlah karena kebenaran kami dan kami terus memegang Engkau di dalam hidup kami. Dan biarlah kami terus mengenal Engkau, mengerti akan Engkau, memahami hati Engkau dengan kedekatan kami. Bapa, ampuni kami jikalau selama ini kami
tidak mengerti dan memahami akan Engkau yang sudah kami sembah, yang kami layani sepanjang hari ini. Selama ini Tuhan, ampunilah kami. Jangan biarkan kami menjadi anak-anak yang terhilang, anak-anak yang tidak mengerti hati Bapa, anak-anak yang sungguh-sungguh mengecewakan hati Bapa. Saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, berdoa, memohon belas kasih Tuhan atas kami semua yang hadir saat ini, yang mendengar kebenaran firman Tuhan saat ini, supaya Tuhan meneguhkan hati kami dengan kebenaran firman Tuhan, dengan kuasa darah Yesus Kristus, sehingga kami mengerti dan memahami hati Bapa. Kami menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Bapa. Terima kasih Bapa, matraikan firman-Mu dengan kuasa darah Yesus Kristus, supaya hati kami terus memandang akan Tuhan, terus diingatkan akan Tuhan, bahwa hidup kami berharga di mata-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jikalau sebentar kami mau meninggalkan tempat ini, pimpinan pertolongan serta penyertaan Tuhanlah yang kami rindukan untuk mengantar kepulangan kami, sehingga kami mengalami damai sejahtera, sukacita di dalam Yesus Kristus, sehingga hidup kami terus senantiasa diberkati Tuhan. Bapa, sebelum kami pulang, kami mau menyerahkan persembahan, perpuluhan atau persembahan khusus kami di hadapan-Mu. Sucikan dan kuduskan apa yang sudah kami persiapkan dari rumah ini, supaya melalui semuanya itu Tuhan kami mengambil bagian untuk menjadi alat Tuhan dalam memperluas kerajaan Tuhan melalui gereja ini. Kau memberkati anak-anak-Mu, Kau memberkati yang mengelola keuangan, Kau memberkati jemaat Tuhan yang sudah memberikan, mengembalikan ini dengan berkat kelimpahan yang daripada Engkau Bapa. Berkati kehidupan kami, berkati keluarga kami, demikian juga berkati usaha kami, pekerjaan kami. Terima kasih Bapa. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita pulang dan terimalah berkat Tuhan. Sekiranya Tuhan akan memberkati engkau dengan segala kelimpahannya. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah setiap keturunanmu, diberkatilah engkau di dalam setiap jeripayamu. Apapun yang engkau lakukan, apapun yang engkau bicarakan, diberkatilah engkau di dalam setiap tingkah lakumu. Diberkatilah engkau di dalam ladang-ladangmu, ternak-ternakmu, diberkatilah engkau di dalam setiap hal dalam pergumulanmu. Satu hal yang Tuhan inginkan dalam hidup ini, kenali hati Bapa, kenali Dia dalam hidupmu. Kedekatan terus ada dalam dirimu. Kiranya damai sejahtera sukacita di dalam Yesus Kristus, persekutuan penghiburan melalui kuasa Roh Kudus akan menyertai kita dari sekarang selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Selamat bertemu pada persekutuan
kehidupan kita yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.